Melihat pesona Kusam dan yang lainnya, Ziyun segera berkata bahwa kulitnya tenggelam. Berkata, apa saudara Qin, saya sudah tua. Tidak, kakak senior saya bernama Long Aotian, dan saya bangga akan hal itu. Namun, suaranya tidak jatuh. Tetapi melihat Qin Yichen mengangkat tangannya untuk menyela, setelah Ziyun pergi, itu semua miliknya, jadi tidak perlu menutupinya. Bibir Ziyun melengkung, melihat gigi macan tutul di tangannya, juga sangat tidak berdaya. Benda-benda ilahi digunakan. Tidak bisa mengatakan bahwa mereka diambil dari Qin Yichen. Kakak Qin, kamu, menghadapi keraguan Mei Wuliang dan yang lainnya. Qin Yichen berkata tanpa berpikir, tanpa pengampunan. Qin ini memiliki terlalu banyak musuh untuk menyembunyikan identitasnya sebagai upaya terakhir. Sangat memesona untuk direnungkan. Jika dipikir-pikir, meninggalkan situs klan kupu-kupu Mingguang, saya tidak tahu berapa banyak dewa iblis di 1000 Royal League yang ingin membunuh Qin Yichen. Tidak hanya 1000 Royal League, tetapi harta Brother Qin cukup untuk membuat banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Jiu. Qin Yichen juga tidak berdaya. Dia ingin berbicara tentang bulan madu. Naie 1000 tidak ada. Bulan madu macam apa ini? Selain itu, siapa yang bisa berbulan madu ke tempat berbahaya di medan perang Dongjiang? Tidak ada delusi. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika sampai pada masalah ini, Mei Wurui menggigil dan meratap. Qin Yichen menggelengkan kepalanya di matanya. Mei Wuru awalnya tampan dan luar biasa, tetapi saat ini seluruh wajahnya terbakar, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih parah. Hangus. Untungnya, tembakan saudara Qin tepat waktu. Saya khawatir saya tidak akan melihat saudara Qin lagi. Mei Wuli dan yang lainnya merosot ke tanah, bahkan tidak memiliki energi untuk menyembunyikan serigala di depan Qin Yichen III, dan mengeluarkan obat abadi untuk pulih. Ziyun menatap matanya. Entah kenapa dia ingin tertawa, dan Mei Wuli menatap lampu pompanya, agak bersalah. Sebelum saya gila, saya pikir 3 orang ini berani mengatakan bahwa mereka lemah. Tapi sekarang, Wu Mei bisa dibilang tidak pemarah. Omong-omong, saudara Qin menyelamatkan saya dan menunggu hidup saya lagi. Saya tidak tahu bagaimana membayar. Setelah sedikit pulih, Mei Wu Mei bangkit dan memberi hormat pada Qin Yichen. Meskipun semua orang adalah teman, anugerah penyelamat hidup itu nyata. Syukurlah, Mei Wurui bahkan lebih beruntung, dan semakin merasa bahwa teman yang dia buat di makam para dewa ini hanya menghasilkan banyak uang. Mei Wuli percaya bahwa jika 1000 Royal League dibunuh oleh Dongman, saudara Qin tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi 1000 Royal League tidak boleh diabaikan. Ziyun menyeringai. Oke, lihat wajah yang kamu berikan begitu banyak kepada bosku terakhir kali. Tidak buruk kali ini, Qin Yichen juga tertawa. Sangat mudah untuk menyelamatkan Mei Mei dari hayalan, bukan untuk menyombongkannya, tetapi tiba-tiba Singmu melintas. Ya, Wulian, Qin ini juga memiliki volume obat mujarab. Saya pikir masih ada celah antara Guigu ada peluang untuk kerjasama. Begitu ucapan ini keluar, mata Mei Wurui berbinar. Terakhir kali, kerjasama asli dari pengobatan tradisional Tiongkok. Tetapi saudara Qin, untuk berterima kasih kepada senior Huaifu, menyumbangkan resep obatnya secara langsung, dan masalahnya terungkap secara alami. Tapi sekarang, masih ada kesempatan untuk bekerja sama. Kakak Qin, apa yang sebenarnya? Nah, kapan kamu menikah dengan yang lain? Tidak, maksudku, ketika kamu kembali, kamu tidak akan membiarkan saudara Qin menderita. Qin Yichen melambaikan tangannya, meletakkan masalahnya, dan kemudian melihat lautan api yang berangsur-angsur padam. Sing Mou berkata, tidak ada hayalan. Bagaimana Anda menghadapi gerombolan kekacauan ini? Mei Wuli berkata bahwa dia takut marah. Bukankah Tuan Luoseng ini memanggil saya untuk menunggu pertemuan? Siapa tahu ketika terbang melalui bintang ini, tiba-tiba lautan api yang mengerikan mengelilingi kita dan menghantam penyergapan Dongman. Ini, Qin Yichen bertanya lagi. Apakah mereka memberitahu informasi berharga? Mei Wu shock kepalanya. Kakak Qin ingin mengatakan bahwa mereka bermulut besar. Sayangnya, kekacauan ini hanya mencoba menjebak kita hidup-hidup, tetapi kata-kata tambahan tidak berguna. Diam-diam memikirkan hati Mei Wurui. Ketika Anda tidak mengungkapkan identitas Anda barusan, di mata Dongman, hanya semut yang bisa dibunuh dengan mengangkat jari Anda. Tidak ada yang dikatakan sejauh ini. Saya juga puncak keabadian emas. Tentu saja, kata-kata ini hanya dapat diucapkan di lubuk hati saya. Diperkirakan bahwa kelompok timur sangat beragam dan mematikan sampai mati. Golden Immortal dari Zone Prefecture 8 Heavenly Layer saya bisa sangat mengerikan. Alis Qin Yichen sedikit membeku. Tadi dia sengaja menahan diri, hanya ingin memanfaatkan retorika. Tapi siapapun yang memikirkannya, geng-geng ini sangat bermacam-macam. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik Dongman mengatakan bahwa mereka telah meletus sejak jatuh, tanpa ragu. Qin Yichen mengambil kembali pakaian perak kupu-kupu itu, dan pembangkit tenaga Dongman dari penghancuran diri tidak meninggalkan mayat. Omong-omong, bahkan jika tidak ada batasan keluarga Huorong pada 10.000 Huagu, kuantitas dan kekuatan keseluruhan tidak kalah dengan Mei Wu. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik, mengatakan penghancuran diri adalah penghancuran diri.
apakah ini luar biasa? Semakin kau sembunyikan, semakin kau membuktikan bahwa rencana Dongman salah. Semakin mahal penyembunyiannya, semakin besar rencana Dongman. Terutama Dewa Emas yang abadi, yaitu Dewa Emas. Kekuatan dan martabat jelas merupakan pembangkit tenaga generasi muda dan muda. Bahkan jika itu tidak melawannya, Qin Yichan bertanya pada dirinya sendiri, dan jika dia mati, dia akan membuat ikannya mati atau jaringnya terbelah. Tidak mungkin merusak diri sendiri. Mei Wu terlatih-tatih, Kakak Qin, apakah kamu menemukan sesuatu? Qin Yichan menggelengkan kepalanya, tetapi di lubuk hatiku ada sebuah pemikiran. Apakah mungkin itu terkait dengan 4 orang yang kerasukan tubuh itu? Itu mungkin terkait, tapi konspirasi yang terlibat jelas lebih penting daripada keempat orang itu. Qin Yichan diam-diam berpikir, pria yang memegang cermin roda matahari juga dikatakan sebagai dewa, mirip dengan Qilun. Bahkan jika dewa adalah mesin yang kuat yang dapat mencapai langit, pertanyaannya adalah, apakah dewa emas abadi yang mematikan ini lemah? Memang benar dewa itu benar, tetapi tubuh yang dimiliki tubuh adalah puncak keabadian emas. Bahkan jika telah dipulihkan untuk waktu yang lama, tidak mungkin untuk kembali ke alam dewa. Dengan cara ini, berapa banyak energi yang harus dikatakan dewa Anda, sehingga kekuatan pertempuran hari ini tidak akan hilang dari keabadian emas Anda dan banyak pembangkit tenaga listrik di tempat penghancuran diri? Selain itu, ini adalah pemandangan yang ditemui Qin Yichan. Melihat medan perang Xinjiang Timur, menyergap dan membunuh Dongman dari berbagai etnis di prefektur Zhong masih belum diketahui. Dan sebelum pria itu meninggal, apa yang kita maksud dengan mengatakan bahwa kita semua akan mati? Ancaman? Atau pemandangan sebelum kematian? Qin Yichan tidak dapat menebak, tetapi sama-sama merasa bahwa tindakan Dongman saat ini jelas tidak kecil, dan bahkan memiliki plot yang mengguncang dunia. Tidak ingin mengetahuinya, Qin Yichan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, situasi saat ini, dan ras iblis ada di depan, menggigit anjing dengan Dongman Wu. Tidak ada delusi, apakah kamu akan bertemu? Kalau begitu kita pergi bersama saja, Qin Yichan berkata. Ngomong-ngomong, saya akan menyembunyikan identitas saya ketika saya menunggu, dan saya harap tidak ada yang bisa membantu menutupi. Mei Wu menepuk dadanya dan berjanji, tenang, aku tahu, akibatnya. Qin Yichan tiga bekerja sama dengan 10.000 Huagu, dan bahkan ketika ditanya, mereka mengatakan memegang 10.000 paha Huagu.